Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syaruri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita dapat kembali menuntut ilmu syar'i pada waktu terbaik di 10 awal pertama Dzulhijjah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan yang besar sekali di dalam Islam, tapi gharib indal awam, sangat asing, sangat aneh, sangat banyak yang tidak ketahui di kalangan orang-orang awam. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'ala 'amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika illa bisyai'. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan masih banyak lagi. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal pertama Dzulhijjah ini untuk seseorang melaksanakan amal soleh. Nabi menyampaikan ini kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, meskipun jihad di jalan Allah. Kenapa sahabat menjawabnya dengan jihad? Jawabannya karena dalam pandangan sahabat, amal yang paling tertinggi adalah jihad fisabilillah. Sahabat kemudian Nabi SAW menjawab, meskipun jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar, dia keluar berjihad, dirinya, dia bawa hartanya, kemudian dia tidak kembali dengannya, artinya mati syahid. Jadi nggak ada yang bisa menandingi amal soleh 10 Dzulhijjah ini kecuali mati syahid. Dalil ini menunjukkan bahwa hari yang terbaik, siang yaum yang terbaik, hari-hari terbaik di dunia dengan dalil ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Naus ini dalil, ya, dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu di tafsir salaf juga, ketika menjelaskan di dalam surat Al-Fajr walayalin ashar, dan malam-malam ke-10, artinya 10 Dzulhijjah, Allah yang menciptakan bulan, hari, tahun, detik, menit, semuanya Allah bersumpah atasnya. Ini menunjukkan ada peristiwa hebat, ada hal yang luar biasa, ada keadaan yang sangat amat mempunyai keutamaan. Dan ada rahasia-rahasianya kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, Aqsamul Quran, Aqsam fil Quran. Ada kitab khusus yang menjelaskan sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Jadi ta'zim ini menunjukkan keagungan. Dan kita berada pada bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang dalam 10 awal pertama Dzulhijjah ini.
Semoga Allah kasih taufik untuk senantiasa kita melakukan amal soleh. Jadi 2 rakaat yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 2 rakaat salat sunat, 2 rakaat salat sunat yang lain. Baca Al-Quran di bulan ini 10 awal ini lebih baik daripada waktu-waktu lain. Zikir lebih baik daripada zikir-zikir waktu yang lain. Apa makna lebih baik, lebih dicintai oleh Allah? Allah akan mencintai hamba tersebut. Dan amal solehnya lebih besar, lebih berat. Berarti nanti di mizan ketika ditimbang, kualitas amalnya mungkin dengan bulan-bulan lain sama. Tapi ketika ditimbang di hari kiamat berat sekali. Kenapa? Karena ia lakukan pada 10 awal pertama Dzulhijjah. Antum ngucapin astagfirullah, itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Tapi diucapkan pada 10 awal pertama Dzulhijjah ini, Allah lebih cinta. Dan kita pun disunahkan untuk bertakbir, tahlil, takbir, tahmid pada 10 awal pertama Dzulhijjah ini. Nah, itu sebagai mukaddimah untuk mengingatkan kembali betapa penting untuk menjaga amal saleh di bulan Dzulhijjah ini. Dan jangan lupa satu lagi, puasa. Jadi puasa kita bisa melaksanakannya 9 hari di bulan Dzulhijjah ini. Dan yang paling ditekankan adalah hari Arafah. Oleh karena itu di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Waba' Zuhaili, beliau menerangkan kalau orang yang puasa 8 hari itu hukumnya sunnat. Kalau yang ke-9 maksudnya Arafah, sunnah muakkadah. Jadi sunnah. Kalau orang bisa puasa 9 hari luar biasa. Tapi kalau nggak mampu 9 hari, mau 1 hari yang ke-9 Arafah. Sekarang timbul pertanyaan, ada yang menganggap gini nih, ada kesalahan. Saya nggak puasa 1, 2 Dzulhijjah, nah 3, 4 pengen puasa, tapi kan 1, 2-nya nggak puasa, jadi nggak boleh. Kan ada yang beranggapan gitu. Jawabannya tidak. Dalilnya menerangkan keutamaan 10 pertama untuk melaksanakan amal soleh. 4, 5, 6 ini kan masih dalam 10 pertama, jadi boleh jawabannya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan tauhid ya, dari kitab tauhid tentang masalah penyembelihan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan bab judul bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang apa-apa pembahasannya orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, munasabatul bab li kitab tauhid anna fihi bayanan li nau'i min anwa'i syirk al mudaddi li tauhid. Kenapa bab ini diberikan bab tentang menyembelih untuk selain Allah? Dimasukin di dalam bab kitabut tauhid. Nah, kita kan waktu itu pernah belajar tarojim abwab Bukhari. Nah, sedikit anak ingin menyampaikan tarojim abwab kitabut tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan ada ulama sampai membuat 2 jilid tentang manhaj kitabut tauhid. Jadi kalau kita mau benar faham manhaj kitabut tauhid, kita baca kitabut tauhid. Kalau guru Ustadz Ana yang ngajar khusus tauhid, ya beliau mengatakan usulus salasa, qawaid arba, kasyfus syubhat itu merupakan muqaddimah untuk menuju kitabut tauhid. Antum mau faham benar kitabut tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini benar-benar ya ingin menguasainya, 3 dulu sebagai muqaddimah, usulus salasa, qawaid arba, kasyfus syubhat. Tamatkan itu, fahamkan itu, kemudian ke dalam kitabut tauhid.
karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan perlu ana sampaikan sebagai pengenalan terhadap Kitabut Tauhid. Jadi Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah dalil-dalil tentang tauhid. Ini memudahkan kepada kita. Terkadang kita ingin tahu dalam Al-Quran yang membahas dari 30 juz nih Al-Quran. Kita ingin mencari ayat-ayat tentang tauhid dan syirik apa aja. Tapi kita kesusahan, susah nyarinya. Nah, ini sangat luar biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan kemudahan kepada kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ayat Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis di setiap bab di dalam Kitabut Tauhid. Orang sering tahu Riyadhus Shalihin, sering baca Riyadhus Shalihin, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, bab akhlak, adab. Tapi kalau baca Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan kita menjumpai di sana ayat-ayat tentang tauhid, tentang syirik dan hadis-hadisnya. Jadi kalau antum ingin tahu tentang Quran, hadis yang bahas tentang tauhid dan syirik, baca Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan bab tentang menyembelih untuk selain Allah di dalam Kitabut Tauhid. Kenapa? Ini untuk bayanan, menjelaskan bahwa di antara perbuatan syirik, syirik itu lawannya apa? Tauhid. Ini Kitabut Tauhid. Jadi lawan dari tauhid adalah syirik, dan menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dan diberikan judul Maja'a fi dzabhi li ghairillah. Apa makna sebenarnya tafsir dari judul ini? Ai minal wa'id fi bayan hukmihi. Ini tentang ancaman dari Allah tentang hukum orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu maksudnya. Dan di sini didatangkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ada hadis. Di antaranya ana bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 163. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, disuruh Nabi, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. La syarikalah, tidak berbuat syirik. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Antum ada kan terjemahnya itu? Dan aku termasuk orang-orang muslim yang awal. Ayat kedua surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah li rabbik. Li rabbik artinya salatlah karena Allah, maksudnya mentauhidkan Allah, dan berkurban juga harus mentauhidkan Allah. Dan setelah itu didatangkan beberapa dalil dari hadis. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al Fauzan, munasabatul ayat lil bab. Tadi kan Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan. Ana kutip dulu ini dari Mulakhos Kitabut Tauhid. Nanti kemudian ana akan masuk ke Qaulul Mufid ala Syarh Kitabut Tauhid Syekh Utsaimin. Nah, beliau mengatakan begini. Korelasi ayat dengan bab ini yang barusan dibacain, inna sholati wa nusuki fasholli li rabbika wanhar, juga apa? Annaha tadullu ala, ini menunjukkan bahwa seseorang yang menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan.
Kan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan bab tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan kitab Tauhid munasabahnya kata Syekh Shalih Al Fauzan ini menjelaskan tentang lawan tauhid adalah kesyirikan. Berarti orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Sekarang az-zabhu. Az-zabhu itu adalah zabhul bahaim. Ini sekarang kata Syekh Utsaimin. Zabhu itu penyembelihan, maksudnya menyembelih hewan-hewan. Li ghairillah, ini diberikan bab li ghairillah. Lamnya kalau dalam bahasa Arab, kalau orang belajar nahwu, ini namanya lam li ta'lil wal qasd. Jadi maksudnya orang yang menyembelih tujuannya apa? Sekarang gini, sebelum ana lanjut. Kita Allah ciptakan tujuannya untuk apa? Beribadah. Dalilnya Al-Qur'an, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dari mana tafsir ini? Kecuali untuk tauhidkan Allah dalam ibadah. Ini di Ushulus Salasa kalau antum baca, illa liya'budun artinya yuwahiduni, untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Ya, Imam Ibnu Qayyim pun menjelaskan semua di Quran itu dan menukil dari perkataan Ibnu Abbas, semua ibadah maknanya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi bukan sembarangan Ushulus Salasa terangin masalah tentang mentauhidkan Allah. Karena dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas bahwa semua arti ibadah dalam Al-Quran artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi seseorang yang menyembelih li ghairillah, tujuannya untuk selain Allah, inilah kesyirikan, ya. Tidak sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan. Tujuan yang Allah ciptakan kita untuk ibadah ke Allah. Oleh karena itu di dalam Ushulus Salasa dan kemudian di dalam risalah masih karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jami, tentang jami kumpulan ibadah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan ibadah itu apa aja, dijelaskan semua sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa minhu az-zabhu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah satu di antara bentuk ibadah adalah az-zabhu, menyembelih. Sekarang menyembelih apa yang dapat nilainya sebagai ibadah? Jawabannya, menyembelihnya yang sifatnya tentu jelas mentauhidkan Allah dalam penyembelihan. Dan kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, ada orang ayat bahali ghairillah taqarruban wa ta'ziman fa hadza syirkun akbar. Ya, mukhrajun anil millah. Ada orang yang menyembelih tujuannya, maksudnya untuk selain Allah, dan dia taqarrub dan ta'zim. Dia taqarrub kepada makhluk tersebut. Jadi dia mendekatkan diri kepada makhluk tersebut dan mengagungkan makhluk tersebut dengan cara dia menyembelih. Dan ini adalah syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Jelas. Oleh karena itu, antum pernah belajar Nawaqidul Islam? Itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu anak pernah bahas, anak pernah belajar dan anak pernah mengajar ini di dalam kajian kita. Anak pernah bahas tentang Nawaqidul Islam sampai beres risalahnya, taklik pendek. Jadi di antara pembatal-pembatal Islam yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelaskan ada 10. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, beribadah untuk selain Allah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh, wa minhu adzabu li ghairillah, dan di antara bentuknya adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah
sesembelihannya dilaksanakan nih untuk selain Allah, ini adalah syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masukkan di dalam kitab Tauhid. Ya. Yang kedua, ada orang yang menyembelih an yazbaha li ghairillah farhan wa ikraman, fahadza la yakhruj minal millah bal huwa minal umuril adiyah allati qad takunu matlubah ahyanan wa ghairu matlubah ahyanan, fal aslu annaha mubahah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Syekh Utsaimin, yang kedua, ada orang yang menyembelih karena dia sifatnya itu ikraman, farhan wa ikraman, rasa memberikan rasa gembira, dan ikraman memberikan rasa hormat. Dan ini hukum asalnya adalah mubah karena ini adiyah. Adiyah itu suatu adat, kebiasaan lah, kebiasaan. Maksudnya gini, kalau orang dia menyembelih kambing, dia makan kambingnya boleh nggak? Boleh kan? Nah, kalau di dalam kitab Tauhid yang lain bahkan ada perincian yang lebih rinci tentang masalah itu. Bahkan ada pembahasan menyembelih karena untuk menghormati tamu. Yang menyembelih kambing, dia mau kasih makan kambing kepada tamu tersebut. Karena umumnya kalau di Arab, kalau kita lihat itu kambing, bukan kayak di sini. Di sini ayam kan banyaknya kan. Nah, kalau di Arab kan kambing banyaknya. Yang menyembelih kambing, kemudian dengan kambing itu dibuatlah menjadi makanan dan ada tamu, dikasih kepada tamu. Hidangan makannya adalah kambing. Kalau ini nggak syirik, ya. Taib. Dan yang menjadi pokok pembahasan wa murad mu'alif huna al-qismul awal, kata Syekh Utsaimin, dan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bab ini adalah yang pertama, tentang orang menyembelih taqarruban wa ta'ziman li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang ini merupakan kesyirikan, dan inilah yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan diawali dengan ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah. Nah, qul ini dalil sebagai bukti dalil Nabi SAW disuruh mendakwakan tentang dakwah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Makanya di dalam Al-Quran, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau. Al-Quran, sunnah, nah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ayat tadi, Qul inna solati, disuruh kasih tahu inna solati, sesungguhnya solatku, nusuki, nusuk, dan ini yang kita akan bahas. Nusuk itu secara bahasa adalah al-ibadah, dan secara makna adalah dzabhul qurban, menyembelih, wa mahyaya, dan hidupku dan matiku untuk mentauhidkan Allah. Jadi ayat ini luar biasa. Ayat ini menjelaskan tentang nusuki, tentang penyembelihan. Penyembelihanku semuanya harus lillah, harus mentauhidkan Allah. Dan solati wa nusuki ini adalah itsbatut tauhidil ibadah. Ini menetapkan tentang tauhid ibadah. Karena tauhid itu kan ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Salati wa nusuki adalah tauhidul ubudiyah, tauhid ibadah. Mahya wal mamati, ya mahya wa mamati isbatu tauhid rububiyah. Jadi kan kita lihat inna salati wa nusuki. Nah, ini tauhid uluhiyah. Mahya mamati
Itu tauhid rububiyah. Ini luar biasa. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan ini tiga senantiasa saling berkaitan. Jadi ini menjelaskan dalil ini tentang semuanya lillahi rabbil alamin. Salat, kemudian kurban, hidup mati harus mentauhidkan Allah. Tujuannya harus mentauhidkan Allah. Dan ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu ayat selanjutnya setelah lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Nah, la syarikalah, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi, kalau kita kaitkan dengan masalah kurban, semua kita tidak boleh berbuat syirikat, ya, berbuat syirikat kepada selain Allah, menyertakan selain Allah, karena yang namanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi orang yang melakukan suatu ubudiyah yang kemudian dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan syirik, bahkan perbuatan syirik akbar. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ijmalil ayat. Jadi makna secara global ayat ini, ya'murullah nabiyahu ayyakula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna li ghairihi inni ukhlisa lillahi salati wa dhabahi wa ma ahya wa amutu alaihi minal iman wal amal salih. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik diperintahkan untuk beribadah itu mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Ya, tauhidkan Allah. Ya'budun, karena mereka lil musyrikin, orang-orang musyrik, alladzina ya'budun ghairallah, mereka itu ibadahnya selain kepada Allah, selain ke Allah kepada selain Allah. Jadi jangan diartikan orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Tidak. Yang disebut dengan orang musyrik adalah orang yang dia itu menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Itu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka nyembah Allah, tapi mereka nyembah selain Allah. Dan mereka itu yazbahuna li ghairillah, mereka menyembelih juga. Kalau ditanya orang musyrik menyembelih nggak? Jawabannya menyembelih. Di zaman Nabi SAW orang-orang yang disebut kafir, orang syirik, dia itu kekal di neraka, menyembelih nggak? Menyembelih, tapi menyembelihnya bukan untuk Allah saja. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanuluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Selama-lamanya gak akan sampai kepada Allah apanya? Daging-daging kurbannya, darah-darahnya tidak akan sampai. Yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Imam Nawawi memasukkan ayat ini surat Al-Hajj ayat 37 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab ikhlas niat. Ikhlasun niat, ya. Kenapa disebut ikhlasun niat? Artinya tauhid. Imam Nawawi memberikan bab ini menjelaskan ini orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Jadi itu orang-orang musyrik menyembelih tapi tidak mentauhidkan Allah. Konsekuensinya apa? Salah satunya yang disebutkan, ketika mereka menyembelih, mereka itu udah sampai, karena yang disebut menyembelih itu adalah penyembelihan yang itu mengeluarkan darah, ya. Jadi daging-dagingnya yang disembelih oleh orang-orang musyrik ini nggak sampai kepada Allah. Darah-darahnya itu nggak sampai, artinya nggak menjadi pahala di sisi Allah. Allah bilang, walakin yanulu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Arti takwa di sini artinya adalah mentauhidkan Allah. Jadi
ketika kita menyembeli, di samping penyembelihannya adalah sesuai dengan usia, itu fikih ya, nanti kita belajar di fikih usia hewan kurban. Nah, kita sembelih harus tauhidkan Allah. Kalau kita sesuai, misalnya udah sesuai ahkamnya, hukum kurbannya ya, maksudnya umurnya nggak cacat, nggak aib, nggak ini dan itu, kemudian kita sembelih ya, tapi nggak untuk Allah, nah ini nggak sampai kepada Allah. Bahkan tidak hanya itu, min nawaqidil Islam, ini diantara membatalkan Islam. Orang yang menyembelih untuk selain Allah batal keislamannya. Antum perhatikan, orang dukun itu, orang yang jadi dukun dia itu menyembelih. Apa dia menyembelihnya? Apa? Untuk jin, untuk jin ya. Bahkan kadang ada yang menyembelih itu dengan apa? Ayam hitam, ya kan? Kalau mau ke rumah baru harus ayamnya gini begitu disembelih. Ini kan untuk selain Allah. Kenapa? Karena katanya ini untuk sesembahan untuk jin. Ya begitu. Bahkan ada yang menyembelih kalau di dalam kitab tauhid, di dalam kitab syuruhnya, syarah-syarahnya. Karena banyak kitab tauhid ini disyarah. Antum akan menemukan orang yang menyembelih untuk orang yang telah mati, biar nggak dikasih madarat, biar dapat manfaat. Bahkan ini kesyirikan. Orang yang iktikad ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirkun akbar. Dia menganggap zatnya secara langsung. Ini bahaya. Kemudian ia menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini adalah kesyirikan, ya. Nah, tadi jadi Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid. Jadi orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah disuruh menyembelihnya hanya untuk Allah saja. Harus ikhlas dalam penyembelihan. Dan itulah yang disebut dengan amal saleh, ya, yang disebut dengan amal saleh. Orang yang menyembelih itu kalau mau disebut sebagai penyembelihan yang merupakan amal saleh, syarat pertama tauhid. Yang kedua, harus sesuai ittiba'ur rasul, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nggak boleh menyembelih misalnya sebelum sholat id, ya. Sebelum sholat id udah nyembelih, nggak boleh, ya. Itu ada aturannya. Baik, kita ambil faidah dari ayat ini. Apa faidahnya? Yang pertama, an-nadzabha li ghairillah syirkun akbar. Bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Jadi perlu antum ketahui, orang yang menyembelih untuk selain Allah udah ada kan gambarannya. Jadi orang yang menyembelih untuk jin, atau dia menyembelih dilempar ke laut biar nggak ada tsunami, biar nggak ada gempa, biar nggak ada musibah, itu datang lagi musibah. Sebenarnya itu kesyirikan. Kemudian orang yang menyembelih karena ingin masuk suatu rumah baru, dia menganggap takut ada ini dan itu, takut membawa madarat, apa dia menyembelih, ya. Ini cara yang tidak benar. Dia menganggap nanti biar ada setan yang di rumahnya keluar atau apa. Ini kesyirikan, ya, itu kesyirikan. Ini syirkun akbar semua, ya. Dan banyak lagi yang lain. Orang yang menyembelih untuk orang yang telah mati, maksudnya ke kuburan, dia untuk yang telah mati di situ dia persembahkan, nggak boleh, ya. Itu adalah kesyirikan. Nah, ini syirkun akbar li'annahu qaranahu bis-shalah. Dan perhatikan, Allah sampai mengkaitkan dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyraka, fakadzalika man dzaba li ghairillah faqad asyraka. Orang yang salat untuk selain Allah adalah syirik. Itu ya gambarannya. Kenapa? Ayat ini inna sholati wa nusuki, terus fasholli li rabbika wanhar, ya kan? Nah, antum perhatikan
Kita jangan bahas ke fasholli lirabbika wanhar dulu. Kita bahas satu ayat ini aja dulu. Inna sholati wa nusuki. Sholatku dan kurbanku. Yang pada akhirnya dijelaskan apa? Lillah, kan harus mentauhidkan Allah. Tapi antum perhatikan, setelah sholat Allah sebut apa? Nusuki. Nusuki secara syariat artinya adalah sembelihan. Di sini Allah menjelaskan setelah sholat adalah kurban. Nah, jadi orang yang sholat untuk selain Allah adalah syirik. Jelas. Antum sholat tapi untuk selain Allah, jelas itu syirik. Nah, fakadzalika man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Dan sebagaimana juga orang yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Sama syiriknya seperti sholat itu tadi kalau untuk selain Allah. Sama-sama syirik besar. Berarti konsekuensinya apa? Syirik besar memurtadkan orang dari Islam, ya. Dan itu merupakan dosa besar. Orang punya amal soleh, dia amal 10 Zulhijjah ini sebelumnya luar biasa ya. Tapi pas 10-nya dia menyembelihnya untuk selain Allah, semua amalnya terhapus. Nas itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Faidah yang kedua dari surat ini Al-An'am yang menjelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang kedua anna sholat wa dzabha min a'zamil ibadat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa salat dan menyembelih merupakan di antara bentuk ibadah yang paling agung. Jadi bukan ibadah kecil masalah kurban ini, ibadah besar. Sampai Allah kaitkan antara salat dan berkurban. Ya, ibadah besar. Meskipun nanti ulama ikhtilaf ya. Ulama ikhtilaf hukum berkurban. Hukum berkurban Idul Adha apa ya? Hukum berkurban. Jadi kalau yang disebut sebagai penyembelihan yang sifatnya ibadah, pertama kurban. Yang kedua apa? Kurban. Yang kedua hadyu. Hadyu bukan hadiah. Hadyu itu adalah penyembelihan ketika haji. Itu disebut hadyu di haji. Yang ketiga akikah. Nah, secara zat ini tiga ini adalah ibadah. Nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya hukum kurban ya, hukum kurban ya. Secara ahkam syar'iyyah gimana? Bukan hukum syirik tauhid, bukan ini yang kita bahas sekarang syirik tauhid. Hukumnya apa? Wajib, sunat atau gimana? Nanti kita bahas. Faidah yang ketiga dari ayat ini wujubul ikhlas lillah fi jamil ibadat. Wajibnya ikhlas dalam seluruh ibadah. Jadi semuanya harus mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Salat, berkurban, semuanya harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Faidah yang keempat dari ayat ini anal ibadat tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, menunggu dalil. Jadi nggak boleh ngasalan ibadah. Saya mau ibadah ini, mau ibadah itu, nggak boleh. Ibadah itu tunggu dalil. Hukum asal itu tidak boleh seseorang ibadah kecuali ada dalil tauqifiyah. Ai mutawaqqif ala amri syari'. Apa dalilnya? Wabidzalika umirtu. Kan tadi wabidzalika umirtu. Dan dengan sebab itulah umirtu, aku diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sholatnya kurban seperti apa yang diperintahkan adalah mentauhidkan Allah. Jadi gimana cara Nabi Muhammad menunggu dari Allah Subhanahu wa taala? Cara gimana untuk berkurban, tata caranya semua. Wabidzalika umirtu. Syahidnya di situ. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid memasukkan ayat selanjutnya fasalli li rabbika wanhar. Kita sering baca surat Al-Kautsar ini, tapi kita jarang tadabbur, merenungkan. Fasalli li rabbik ay la li ghairihi. Fasalli li rabbik artinya salatlah untuk tauhidkan Allah. Salat juga harus mentauhidkan Allah. Jangan sampai salat untuk selain Allah. Salat
Ria, pengen disebut orang soleh. Sholat, pengen dunia. Sholat, pengen kaya. Sholat, pengen ini. Lah, tidak boleh. Fasolli li rabbik. Karena apa? Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar dan berkurbanlah. Jadi berkurban harus karena Allah. Dan makna ijmal ayat ini apa? Ya'murullah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalafan lil musyrikin alladzina ya'buduna ghaira Allah wa yanharuna lil awthan. Makna ijmal, makna global ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk ikhlas, untuk mentauhidkan Allah dalam sholat dan dalam menyembelih. Kenapa mukhalafatan? Supaya menyelisihi orang-orang musyrik, yang mereka beribadah kepada selain Allah dan mereka pun menyembelih untuk selain Allah mereka kepada awthan. Jadi mereka ketika menyembelih orang-orang musyrik itu gimana? Darahnya itu ketika ngucur mereka itu kenakan kepada berhala mereka. Itu. Orang Islam berkurban. Orang Islam ketika mereka berkurban tapi mereka menjadikan ubudiyah. Ya, menjadi mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Munasabatul ayat lil bab anna dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah wa sarfuha li ghairillah syirkun akbar. Sekarang surat Al-Kautsar ayat kedua ini fasholli li rabbika wanhar. Apa kaitannya dengan bab ini, dengan bab tentang masalah tauhid, bahwa pembahasan ini adalah pembahasan seputar orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Apa kaitannya? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabat, korelasi, nyambungnya ayat ini, bab ini adalah yang namanya menyembelih adalah ibadah. Wajib ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu tauhid ya, harus diketahui. Wajib mentauhidkan Allah. Dan orang yang tidak mentauhidkan Allah adalah syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar, dosa besar. Ma yastafidul minal ayat, apa-apa yang kita bisa ambil berupa faidah dari ayat ini. Yang pertama, anna dzabha li ghairillah syirkun akbar li'annahu ibadah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maksudnya tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi untuk jin, untuk ini, untuk itu. Syirkun akbar, syirik besar ya. Syirik besar. Karena ini merupakan ibadah. Wasarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Dan menyelisihi dan sarfu, artinya memalingkan ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, harusnya nih untuk Allah aja, tapi ini kepada yang lain, syirkun akbar, nggak bisa main-main, syirik besar. Itu yang pertama. Faidah kedua, anna salat wa dzabha min a'zamil ibadat. Seperti tadi, bahwa salat dan menyembelih adalah seagung-agungnya, bahkan ibadah yang paling agung. Perhatikan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Allah kaitkan salat kurban, salat kurban. Tadi salati wa nusuki, sekarang fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga faidahnya, anna salat wa dzabha lillahi min a'zamil mudhahirus syukr wan ni'am. Fa innahu ata bil fa'i adalla ala sabab li'anna fi'la dzalika sababun liqiyam bisyukr ma'atahu minal kautsar. Kata Syekh Shalih Al Fauzan bahwa sholat kemudian menyembelih dengan cara mentauhidkan Allah itu merupakan sebesar-besarnya menampakkan syukur nikmat kepada Allah. Ya,
Karena kata Allah setelah fasolil inna a'tainakal kautsar, aku telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Nah, sekarang kita harus gimana kalau Allah kasih al-kautsar? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu jawabannya. Ana fi'la dzalika sababu liqiyami bisyukur ma atau minal kautsar. Allah memberikan al-kautsar ya. Jadi caranya gitu, salat dan berkurban. Itu ayatnya. Taib, ada hadis. Sekarang kita masuk kepada hadis. Ana ringkas saja ya, karena udah jam segini. Dari Ali bin Abi Thalib, hadisnya adalah ada 4 hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, la'ana walidayhi. Allah melaknat man awam muhaditsan, orang yang berbuat bid'ah muhaditsan. Nanti kita akan bahas apa maknanya juga sedikit. Jadi orang yang ridha, senang, awam muhaditsan itu Allah melaknatnya. Wa la'anallahu man na'a ghaira manaril ard. Dan Allah melaknat orang-orang yang tafarraq baina malakak wa malakal jarik, jadi memecah jalan atau apa. Nah, itu Allah melaknat juga ya. Nah, ini antum coba perhatikan, kita ambil tentang pembahasan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Antum tahu arti laknat? Pernah dengar laknat? Sering kita dengar laknat, tapi kita kurang tahu artinya. Laknat itu adalah orang yang terusir, orang yang terjauh, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Itu orang yang dilaknat. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rahmat Allah itu ada berapa? 100. Ada 100. Rahmat Allah ada 100 dan Allah turunkan ke dunia hanya 1 saja. Tapi lihat, dengan 1 itu adanya kasih sayang, orang tua sayang kepada anak, sampai ke hewan-hewan sekalipun. Karena apa itu? Itu merupakan dampak dari rahmat Allah. Dan seseorang masuk surga karena apa? Rahmat Allah, bukan karena amalnya. Dan Allah jauhkan rahmat Allah dari siapa? Di antaranya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi bagaimana dia mau masuk surga? Sedangkan perbuatan ini adalah perbuatan yang dijauhi rahmat oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah terangkan, orang yang diharamkan masuk surga siapa? Antara orang yang berbuat syirik, ya, orang yang berbuat syirik. Bahkan ampunan Allah itu luas, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni apa? Dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Syirik yang dibawa mati. Coba kita perhatikan. Nabi SAW mentahdzir umat tahu, memberikan peringatan kepada umatnya dari 4 perkara ini. Ya, sangat bahaya sekali. Dan yang pertama, at-taqarrub bidzabhi ila ghairillah. Taqarrubnya, kurbannya, mendekatkan diri dengan menyembelih itu untuk kepada selain Allah. Nah, ini perkara yang besar. Ini perkara yang sangat parah sekali. Dan ini yang kita bahas ya, bukan part-partnya. Baik. Sekarang munasabal hadis lil bab apa? Sekarang hadis ini dengan bab tauhid apa kaitannya? Tentang Allah melaknat 4 golongan, di antaranya adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Anna fihi dalilan ala ghalti tahrim az-zabhi li ghairillah haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahaqqu laknatallah.
Kata Syekh Shalih Al Fauzan, ini sebagai dalil ala ghadzit tahrim. Ini merupakan sejelas-jelasnya dalil pengharaman. Jadi haramnya jelas sekali ya, keras sekali tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah. Begitu. Ma yastafadu minal hadits. Apa yang kita bisa ngambil faidah dari hadits ini? Yang pertama, anna dzabha li ghairillah muharramun syadid, tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Bahwa menyembelih untuk selain Allah, jadi tidak mentauhidkan Allah, syirik dalam penyembelihan adalah perbuatan haramnya yang sangat, perbuatan haram sekali. Syadidut tahrim, perbuatan haram yang sangat besar. Wasyirkun fi muqaddimatil kabair, dan ini merupakan kesyirikan yang sebagai pembukaan dari dosa-dosa besar. Bicara tentang dosa besar, pembukaannya adalah apa? Pasti pembahasannya asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Dan di antara maknanya kalau mau ditafsir, mau dirinci, ini perbuatan dosa besar yang termasuk di dalam syirkun akbar. Wa minhu adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, anna dzabha ibadah yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwa menyembelih adalah suatu ibadah, maka wajib hanya mentauhidkan Allah di dalamnya. Harus dipalingkan kepada yang lain-lain. Jadi la ilaha illallah, la ilaha berarti menafikan ya, illallah isbat, hanya Allah saja. Menafikan sesembahan yang lain illallah, kecuali Allah. Berarti menyembelih juga hanya untuk Allah. Yang ketiga, tahrim la'anal walidain wa sababiha mubasyara aw tasbihan. Nah, ini yang berikutnya berkaitan dengan masalah yang lain. Taib, satu lagi. Ada suatu dalil, tapi dalil ini dipermasalahkan riwayatnya. Tapi dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Al-Albani dan beberapa ulama lain jelas menjelaskan dalil ini dhaif. Dan beberapa muhakkik peneliti itu menjelaskan ini bukan marfu, tapi yang sahih adalah mauquf. Di situ ada nggak mauquf juga? Sahih mauquf ya. Jadi riwayat ini mauquf ya, bukan marfu. Kalau mauquf itu berarti yang sampai kepada jadi apa? Sahabat. Idhofahnya kepada sahabat ya. Berarti sanad penghabisannya selesainya kepada sahabat. Tariq Ibn Syihab ya, jadi Tariq Ibn Syihab kan matanya gitu kan. Tayyib. Jadi ada kisah, Anda langsung terjemahin aja ya. Dan ini mursal Tariq Ibn Syihab Al-Bajili. Fahadithuhu mursal sahabiyun mata Tariq sana mursal ya. Tapi mursal sahabat ya kan. Kalau di dalam kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh bin Baz yang ini dijelaskan mursalnya ya, mursal sahabat. Jadi Tariq bin Syihab, bahwa ini ceritanya begini, dakhalal jannah. Jadi ada kisah seseorang, dia itu masuk surga karena apa? Dzubab, lalat kan. Jadi masuk surga karena lalat. Satu lagi masuk neraka karena lalat juga. Masya Allah. Kenapa bisa begini? Nah, marra rajulan. Jadi ada dua orang laki-laki yang melewati suatu perjalanan, suatu kaum, di mana kaum itu mempunyai sonam ya, berhala.
La yujawizuhu ahadun hatta. Jadi nggak boleh melewati jalan tersebut, tempat tersebut sampai seseorang tersebut memberikan bentuk kurban, taqarrub lahu syai'an, dengan sesuatu. Dikatakan qarrib, qala laisa indi syai'un aqarrib. Jadi berkurbanlah. Kata orang ini, aku tidak punya apa-apa untuk berkurban. Kemudian dikatakan, ya, mereka mengatakan berkurbanlah meskipun dengan zubab. Zubab itu artinya lalat. Kemudian berkurbanlah ia dengan lalat tersebut. Jadi dia melewati satu kaum, di situ ada berhalanya. Jadi disuruh kamu berkurbanlah untuk berhala ini. Ia mengatakan nggak ada apa-apa. Nah, nggak ada apa-apa, nggak bisa, nggak ada alat kurbannya yang untuk dikurbankan. Kemudian kata orang-orang yang di sana apa? Yang orang-orang berhala ini meskipun dengan zubab, meskipun dengan lalat. Ya kemudian ya udah dengan lalat, dianggap udah lalat. Tapi apa hasilnya? Dakhalan nar. Dimasukkan neraka ya, fadukhilan nar. Wa qalu lil akhar, yang kedua. Qarrib, nih yang satu lagi. Qala ma kuntu la uqarrib li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Ia mengatakan aku tidak akan melakukan suatu bentuk taqarrub, pendekatan diri, kecuali kepada selain Allah. Wah, mendengar begini apa? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Ia nggak mau berbuat syirik sampai dia dipukul belakangnya ya. Pukul belakangnya, kemudian dia masuk surga. Singkat cerita. Nah, coba antum perhatikan di sini. Orang lalat ini lalat doang, tapi apa? Bisa sampai neraka dan surga. Karena apa? Karena masalah tauhid dan syirik. Karena masalah tauhid dan syirik. Ini besar sekali. Apa yang kita bisa istifadah dari ini? Sebentar, sebelumnya munasabah. Munasabahnya apa tadi? Dalil itu ya. Munasabah korelasi. Korelasinya dengan, jadi cerita lalat tadi dengan bab tauhid apa nyambungnya? Annahu dalla ala anna dzabha ibadah. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillah syirkun. Untuk selain Allah dilakukan itu merupakan syirik. Apapun itu ya, lalat sekalipun untuk berhala syirik sampai ke neraka. Lalat, karena lalat apa? Kecil banget ya. Istifadah dari dalilnya apa? Bayan menjelaskan tentang bahayanya syirik walau fi syai'in qalil, meskipun dengan sesuatu yang kecil. Yang kedua, bahwa orang yang berbuat syirik ia masuk neraka. Wa anna tauhid yajibu dukhulal jannah, dan orang yang mentauhidkan Allah, murni ibadahnya untuk Allah saja, Allah akan wajibkan ia masuk surga. Yang ketiga, faidahnya annal insan qad yaqa'u fi syirk wa huwa la yadri annahu syirku alladzi yujibun nar. Ada orang dia itu tergelincir, terjerumus dalam kesyirikan, dan dia nggak tahu dia itu dalam keadaan syirik yang mewajibkan dirinya sampai ke neraka. Yang keempat, faidahnya at-tadhir minadz dzunub wa in kanat shaghiratan fil hisban. Ini menjelaskan, yang keempat ini adalah peringatan bahwa dari yang namanya dosa itu meskipun dianggap kecil urusannya, jangan diremehkan. Yang kelima, anna adzar rajul dakhalan nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan minasyarr ahli sanam. Faedah yang kelima, orang ini
yang masuk neraka dengan sebab yang ia itu pertama tidak berniat untuk melaksanakannya, akan tetapi ia melakukannya ketika waktu itu semerta dia melakukannya secara murni langsung min syari ahli sonam, untuk ahli sonam. Di situ apa? Ada nggak faedahnya? Apa? Yang kelima. Orang itu masuk neraka karena sebab yang tidak dia maksudkan, akan tetapi dia melakukannya supaya terbebas dari kejahatan para penyembah. Iya begitu. Jadi antum pakai itu kitab apa itu? Syarah kitab tauhid Ustaz Yazid. Oh, yang Ustaz Yazid ya. Masya Allah, bagus. Jadi itu ya, orang ini nggak bermaksud tadi, tapi dia melakukannya karena ingin takhallusan, jadi ingin terbebas ya dari keburukan ahli sonam. Ya begitulah sama ya. Jadi dia ini asalnya nggak mau berbuat syirik, nggak ada kepikiran, tapi ingin selamat dari ahli sonam ini yang punya berhala ini. Ya dia mau selamat, dia berbuat syirik, nah udah kena, ya kan? Yang keenam, faidahnya annal muslim idza fa'ala syirk abtala islamahu wa dakhalan nar. Orang muslim apabila ia berbuat kesyirikan abtala islamahu, maka batal keislamannya dan masuk neraka. Li'anna hadzal rajul kana musliman, karena cerita ini yang menyembelih ini adalah orang Islam. Dia adalah orang Islam. Wa illa lam yaqul dakhalan nar fi dzubab. Kalau tidak nggak mungkin dikatakan dia masuk neraka karena dzubab, karena orang kafir udah jelas di neraka, ya kan? Taib. Yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalb wa insaghira amalul jawari wa qalla. Ini merupakan mu'tabar ya, jadi ibrah ya. Diambil suatu ibrah amalul qalb. Amalan hati meskipun sedikit ya. Dan amal jawarih. Amal jawarih tahu antum amal jawarih itu amal anggota tubuh. Waqalla, dan sedikit. Yang kedelapan faidahnya an-nadzabha ibadah wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar, bahwa yang namanya menyembelih adalah ibadah. Jadi nggak boleh main-main, dan sarfuhu dan memalingkan kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Yang kesembilan faidahnya fadlu tauhid wa azamat samratihi. Ini keutamaan tauhid dan wa azim samratihi, dan keagungannya ya, keagungannya, jadi hasil dari tauhid yang begitu agung. Yang ke-10 fadilatus sabr alal haq. Ini yang ke-10 adalah fadilatus sabr alal haq, keutamaan sabar di atas kebenaran. Antum tahu kenapa Syekh Shalih Al Fauzan memasukkan ini fadilah sabar alal haq? Karena yang tadi kan disuruh menyembelih juga, tapi untuk berhala, tapi dia tidak mau. Yang tadi disuruh menyembelih untuk berhala, dia tidak mau, dia sabar alal haq, dan itu lihat ganjarannya surga. Taib. Ini sudah beres bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memberikan ada satu bab lagi setelahnya, bab tentang la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Dan juga antum harus perhatikan tentang bab orang Islam gak boleh menyembelih di tempat orang-orang musyrik menyembelih. Jadi kita menyembelih penyembelihan tauhid nggak boleh di tempat orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan itu didatangkan dalil-dalilnya. Ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.